Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersalawat. Hello participant, I am Dialatul Islami from the English Department University of Muhammadiyah Bulukumba. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait resume pada 6 pembahasan pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyaan 6 sebagai final project. Adapun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Sir Arman Maulana SPD MPD di mana telah memberikan kami berbagai forum diskusi untuk mengetahui kebenaran dan juga kejelasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu membagikan ilmunya dan membagikan pertanyaannya di setiap forum diskusi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan wawasan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam wawasan ilmu pengetahuan ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pembahasan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, saya mengambil salah satu pendapat menurut Burhanuddin Salam bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa atau sesuatu yang berkaitan atau sesuatu yang masuk akal, biasa kita sebut dengan common science. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah, di mana pengetahuan ini biasa berkaitan dengan project eksperimen seperti research dan juga sains. Yang ketiga yaitu filsafah. Nah, pengetahuan ini biasanya pengetahuan yang dilakukan secara luas namun ditelaah secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan agama, di mana kita sudah tidak asing lagi dengan pengetahuan ini, pengetahuan yang seringkali membahas tentang syariat dan hukum-hukum beragama. Adapun poin yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan penelitian. Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran dengan pemikiran yang logis dan juga kritis. Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional dalam berbagai cara namun tidak baku. Adapun poin yang ketiga yaitu iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24 sampai pada 25 menjelaskan bahwa ada 3 unsur agama, unsur utama yang harus dilakukan dalam menyikapi agama. Yang pertama yaitu iman, ilmu, dan amal. Nah, tidaklah berarti suatu ilmu tanpa adanya iman atau kepercayaan dan juga amal perbuatan. Adapun pembahasan yang kedua masih pada wawasan ilmu pengetahuan. Nah, di pembahasan ini juga masih terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kepribadian seorang ilmuwan muslim. Ada 5 karakteristik kepribadian seorang ilmuwan muslim. Yang pertama yaitu seorang yang dapat atau pandai menyikapi secara informasi, yaitu orang-orang yang mampu menyikapi informasi yang sampai kepadanya dan tidak mengambil pendapat sendiri, tetapi menelaah dan juga mencari tahu bagaimana kebenaran informasi tersebut. Yang kedua yaitu selalu mengambil hikmah. Nah, orang-orang yang selalu mempelajari bagaimana setiap kejadian dan setiap momentum yang terjadi maupun yang dia lihat pasti di dalamnya terdapat suatu pelajaran. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Nah, seorang ilmuwan di dalam muslim, ilmuwan yang baik di dalam muslim adalah ilmuwan yang ilmu tersebut tidak hanya sampai pada dirinya sendiri, tetapi dia dapat men-share knowledge tersebut kepada orang lain. Yang keempat yaitu memahami yang hak dan yang batil. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari ilmu pengetahuan, bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, ia mampu membedakan bahwa ini jalan yang lurus dan ini jalan yang batil. Yang kelima yaitu bersungguh-sungguh, di mana ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang bersifat serius dan dilakukan secara sungguh-sungguh, di mana sering kita dengar istilah bahwa lifelong education atau
lahdi, belajar dari boyan hingga pada liang lahat. Adapun poin yang kedua yaitu ilmu pengetahuan menurut Islam. Ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Islam bukan hanya mengajarkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga memerintahkan kepada setiap muslimin dan muslimat untuk memiliki ataupun belajar sampai pada liang lahat, dan manusia tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah tanpa adanya ilmu pengetahuan. Adapun poin yang ketiga yaitu ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya mengambil salah satu ayat di mana ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana kita diperintahkan untuk iqra, bacalah setiap petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kita melakukan bacalah atau pada saat kita melakukan belajar, maka sesuatu yang kita tidak ketahui, maka Allah akan mengkehendakinya agar kita dapat mengetahui sesuatu tersebut, di mana ayat ini juga menjadi tonggak perubahan peradaban dunia tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu ilmu falak. Adapun poin pertama yaitu pengertian ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang tata lintas benda-benda yang ada di luar angkasa, baik itu matahari, bumi, maupun bulan, secara ilmiah demi kepentingan manusia sendiri. Adapun poin yang kedua yaitu istilah-istilah dalam ilmu falak. Ada 4 istilah yang saya rangkum, di mana 4 istilah ini sendiri kita temukan di dalam ilmu falak. Yang pertama yaitu hisab atau perhitungan, yang kedua yaitu ru'yat atau pengamatan, yang ketiga ada ijtima atau pertemuan, dan yang keempat ada nayir atau planet. Adapun dasar hukum ilmu falak, dasar hukumnya ada pada Al-Quran, surah Yunus dan surah Ar-Rahman ayat 5, di mana pada surat ini dijelaskan terkait tata surya dan peredaran matahari dan bumi. Kemudian hukum mempelajari ilmu falak yaitu fardu kifayah, di mana ilmu falak ini dapat membantu kesempurnaan ibadah umat muslim. Adapun poin pembahasan yang keempat masih pada ilmu falak, di mana yang pertama yaitu ada perhitungan arah kiblat. Dalam ilmu falak, kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui Great Circle pada waktu mengerjakan ibadah salat. Yang kedua yaitu perhitungan waktu salat. Secara astronomis, waktu salat adalah letak posisi matahari dalam perjalanan semu di sekitaran ekalipta. Dan yang terakhir yaitu perhitungan awal bulan Qamariyah. Ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu untuk menentukan awal bulan, kita harus melihat dengan mata kepala sendiri, sedangkan hisab adalah digunakan untuk alat bantu dari keberhasilan bagaimana kita melihat bulan tersebut melalui panca indera. Nah, adapun pendapat yang kedua yaitu menganggap bahwa hisab sama kedudukannya dengan ru'yat. Baik, adapun pembahasan yang kelima yaitu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Yang pertama yaitu ada pada kehidupan individu. Di dalam kehidupan individu kita harus senantiasa memperhatikan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang kedua yaitu dalam kehidupan berkeluarga, di mana kita harus senantiasa memprioritaskan kedudukan, fungsi, dan juga aktivitas dalam berkeluarga. Dan yang ketiga yaitu kehidupan bermasyarakat, di mana kita senantiasa menjalin persaudaraan, memiliki keteladanan, melaksanakan gerakan dan dakwah secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu dalam bisnis, di mana bisnis yang kita jalankan di dalam pedoman kehidupan Islam warga Muhammadiyah yaitu bisnis yang tidak merugikan kemaslahatan manusia, baik di produksinya, di distribusinya, serta adanya kesukarelaan dan keadilan.
atau berlomba-lomba dalam kebaikan atau biasa kita sebut dengan berfastabiqul khairat, tidak mubazir dan boros, serta selalu berinfak. Pembahasan yang keenam atau pembahasan terakhir masih terkait pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Namun cangkupannya yang pertama ada pada ilmu pengetahuan, di mana kita seperti yang dijelaskan pada pembahasan kedua dan ketiga, bahwa manusia itu secara Islam maupun di luar agama Islam selalu dituntut untuk memperkaya dirinya, memperkaya hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Nah, di zaman sekarang ini era 4.0, ilmu pengetahuan selalu dikaitkan atau dibasiskan dengan teknologi, di mana kita harus selalu berintegritas, tidak melupakan iman dan juga amal, membentuk pribadi ulil albab. Yang kedua yaitu amal usaha. Nah, sesuai dengan pedoman kehidupan Muhammadiyah harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan sesuai dengan visi Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu melestarikan lingkungan hidup. Nah, melestarikan lingkungan ini dalam pedoman hidup Islam Muhammadiyah, bahwa kita senantiasa memakmurkan, tidak merusak, dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, itulah resume dari saya terkait dengan pembelajaran Al-Islam Muhammadiyah 6. Thanks for your attention.